Ya. Ada jadinya belum selesai. Nomor 7 itu kan Pak Beni memiliki dua peta tanah. Nih dengerin Miss dulu. Luas tanah pertama itu 3/8 hektar. Tanah kedua itu 3/8 hektar, lebih luas daripada tanah pertama. Berarti 3/8 ditambah 3/8 dulu. Baru hasil dari penjumlahan itu dijumlahin sama luas tanah Pak Beni yang pertama. Sudah? Jadi, Iya, kita lihat itu. setelah kata jadi itu koma. Hektar 1/8 hektar.
keliling persegi panjang. Ingat rumus keliling persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar. Rumus kelilingnya, kalau rumus luasnya panjang kali lebar. Ini sentimeter diubah ke meter ya. 140 cm diubah ke meter jadi 1,4. Sama 2 tambah dibagi 100. Ini kita yang dipakai gitu. Dipakai untuk menghiasi kotak kado. Belum, nomor 10. Ini baru pita yang dipakai untuk menghias kado. Berarti tadi pitanya Ajeng kan 3,8 dikurangi 1,4 yang digunakan untuk menghias kado. Berapa? Dikurangin 3,8 dikurangi 1,4. Nah, sisanya berarti sisa pita milik Ajeng adalah 2,4. Bangunkan 10. Koma 25 dikurangi 9,625. 625.
bilang apa ya? Oke, sekarang kita latihan tema. Besok yang hari Senin itu ulangan tema 2 aja? Apa sama tema 1? Ini bukan sih. Tidak ada jawab. Tema 1, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan negara. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan. Ada. Ya, beribadah tepat pada waktunya. Terus tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, berbohong. Iya, harus bersikap jujur. Terus tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati orang tua. Terus apa lagi? Menghormati orang masyarakat. Gotong royong. Evin harus memilih bergotong royong daripada pergi berlibur. Harus mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Kalau tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ya menjaga nama baik negara. Terus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu PPKN di subtema pertama. Terus di bahasanya tentang 5W plus 1H. Ada apa untuk menanyakan? Untuk menanyakan apa sih? Objek. Suatu objek atau benda tertentu. Apa? Kalau siapa untuk menanyakan? Orang. Di mana untuk menanyakan? Tempat. Mengapa untuk menanyakan? Alasan. Kapan untuk menanyakan? Waktu. Bagaimana untuk menanyakan? Cara. Masuk ke IPA. Di IPA ada sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Mamalia adalah hewan apa? Iya, dia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Burung menggunakan apa bernapasnya? Pundi-pundi udara. Kalau reptil bernapas dengan? Reptil itu yang hewan melata, hewan yang berjalan dengan perutnya. Apa? Kok kulit? Reptil dia bernapas dengan paru-paru. Ingat, reptil bernapas dengan paru-paru. Amfibi itu hewan apa? Hidup di dua alam. Dia bernafas menggunakan apa? Iya, paru-paru ketika dia berada di darat dan kulit ketika ia berada di air. Ikan bernafas dengan insang. Nah ini lembaran insang fungsinya untuk apa? Lembaran insang. Lembaran insang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan kalau rigi-rigi tadi berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Sedangkan serangga bernafas menggunakan serangga kayak lebah apa? Trakea. Ingat, serangga kayak belalang, kayak lebah itu menggunakan trakea. Kalau cacing dia menggunakan
kulit. Sekarang coba Epin sebutin saluran pernapasan pada manusia. Hidung, trakea, iya trakea atau tenggorokan, terus bronkus, bronkeolus, alveolus, paru, betul. Tadi alveolus berfungsi untuk apa? Hah? Kok menyaring? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Masuk ke IPS, ada jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kenapa kita melakukan kegiatan ekonomi? Karena kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang yang berjualan, orang yang bekerja di luar sana itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya kegiatan ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi. Yang pertama agraris. Agraris itu pertanian. Iya, pertanian. Ada orang petani jagung, petani tembakau, petani teh, petani buah-buahan, petani sayur-sayuran. Dia menghasilkan apa? Menghasilkan teh, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, tembakau. Terus ada juga di bidang perikanan. Di bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Contoh perikanan darat itu ada apa? Lele, good job. Apalagi? Mujair, apalagi? Nila, ada bandeng. Nah itu apa namanya, perikanan darat. Adalah apa ya, ikan yang hidup di air tawar. Itu namanya perikanan darat. Sedangkan perikanan laut adalah hewan-hewan. Ada babi tadi, ada kelinci, good job. Ada apa lagi? Kambing. Terus ada apa lagi? Domba. Itu dapat diambil dagingnya, diambil susunya, dan diambil kulitnya. Domba bisa diambil kulitnya. Terus ada peternakan hewan besar. Contohnya seperti sapi, good job. Lagi. Kuda, good job. Apa lagi? Kerbau. Domba masuk ke hewan kecil tadi. Sedangkan kalau unggas, iya, kalau unggas, ayam, bebek, burung itu dapat diambil daging, telur. Coba ayam, bebek, sama burung. Ingat unggas, ada ayam, bebek, dan burung. Itu bisa dimanfaatkan atau diambil dagingnya, telurnya, dan bulunya. Terus ada kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Ingat, di bidang perindustrian itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan setengah mentah menjadi barang jadi. Contohnya mengolah kayu menjadi meja, kursi, lemari, contohnya. Terus ada juga kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Contohnya apa? Di bidang perdagangan. Perdagangan, di bidang perdagangan ada jual beli. Kalau di skala besar ada ekspor dan impor. Kalau ekspor itu apa? Kita kita menjual barang dari Indonesia
Indonesia atau dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, kita membeli dari luar negeri. iya pinter. Kalau impor kita membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Terus di subtema 2 yang PPKN itu ada hak dan kewajiban dalam bermusyawarah. Apa kewajiban Epin dalam bermusyawarah? Kewajiban dulu. Menghormati apa? Itu dalam berbicara. Iya, menghormati teman atau peserta musyawarah ketika sedang berbicara. Terus apa lagi? Kewajiban Epin mendengarkannya, terus menjalankan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Terus setelah Epin sudah melaksanakan kewajiban Epin harus mendapatkan hak Epin. Hak Epin apa dalam bermusyawarah? Menjelaskan, dapat mengeluarkan, kritik-kritik. dapat mengeluarkan untuk memprotes. Kalau misalkan hak dan kewajiban Epin dalam lingkungan keluarga, hak Epin dulu, kewajiban Epin dulu apa? Kewajiban Epin? Menyapu atau membantu. Iya, membantu orang tua, kewajiban Epin. Terus menghormati orang tua. Setelah Epin melaksanakan kewajiban Epin berhak untuk mendapatkan hak Epin. Hak Epin apa dalam keluarga? Apa? Pokok. Iya. Hak Epin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, itu hak Epin sebagai anak. Kalau misalkan hak dan kewajiban Epin di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah, apa hak dan kewajiban Epin dalam lingkungan sekolah? Kewajiban dulu. Kewajiban Epin adalah di dalam sekolah. Apa? Kewajibannya Iya, sebagai murid. Piket kelas. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru. yang sedang menjelaskan. Iya, setelah Epin melaksanakan kewajiban Epin, Fasilitas. iya, hak Epin mendapatkan fasilitas, terus mendapatkan pelajaran bujok. Tadi sebelum kita lanjut, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. iya, sesuatu yang harus kita kerjakan, kewajiban kita. Kalau hak itu adalah Sesuatu yang kita dapatkan sudah melaksanakan kewajiban. good job. Lanjut. Bahasa Indonesia di tema 2 masih tentang menjelaskan informasi terkait apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi kita latihan soal di bahasa. Terus di subtema 2 ada IPA. Tadi di subtema 1 kita belajar tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Sedangkan di subtema 2 faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Ada apa aja faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada pernapasan manusia? Iya, itu ada kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, itu masuk. Terus ada apa lagi? Faktor lingkungan, good job. Terus faktor jenis kelamin, good job. Bawaan dari lahir. Terus ada lagi satu,
faktor keturunan. Terus di sini juga ada penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Ada penyakit apa aja? Ya, ini Nah, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia ada penyakit apa aja? TBC. TBC disebabkan oleh apa? Bakteri tuberkulosis. Itu TBC. Terus ada apa selain TBC? Influenza. Terus influenza sama asma. Good job. Asma terjadi karena apa? Ya, asma terjadi karena penyempitan pada bronkus. Terus ada kanker paru-paru. Terus ada apa lagi? Bronkitis. Terus ada pneumonia dan emfisema. Masuk ke IPS di subtema 2. Ya, hancur. Rusak dong mejanya Epin. Nggak bisa hilang nanti. Masuk ke subtema 2 yang IPS, jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Ini sering lupa. Jenis-jenis usaha sendiri, contohnya apa? Contohnya usaha sendiri. Usaha perikanan, usaha kebunan secara bersama-sama atau berkelompok ada. Yang saya lupa. No. Ada firma. Oh, iya, itu dikelola secara berkelompok. Ada firma. Ada BUMN. Terus apa lagi? ada apa? Koperasi. Good job. Terus ada perusahaan daerah. Ada PT. Nah, itu adalah usaha. Iya, pintar. Itu adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama atau dikelola secara berkelompok. Terus ada 3 macam kegiatan ekonomi. Ada apa aja? Ada 3 kegiatan ekonomi. Ada apa aja, Pin? Produksi, konsumsi, yang urut dong. Produksi, habis produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu apa? Produksi adalah yang memproduksi barang. Iya, adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Itu produksi. Kayak misalkan pabrik roti menghasilkan roti. Terus petani sayur menghasilkan sayur. Terus distribusi itu apa? Distribusi. Aku nggak tahu. Distribusi adalah yang mengantarkan. Iya, yang mengantarkan atau yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dari yang membuat barang kepada orang yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Terus konsumsi apa? Kegiatan konsumsi. Konsumsi yang mengkonsumsi barang. Iya. Kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa. Bisa jawab apa ini? Ingat itu. Dalam. Ini jadi jelek kan mejanya Epin. Iya. Bisa hilang. Kewajiban Epin kalau udah dikasih fasilitas sama papa harus menjaganya supaya tetap awet. Iya. Oke, itu kewajiban Epin. Nah, kita udah masuk kewajiban nih dan tanggung jawab tadi. Terus masuk ke subtema banjir. Terus kita
mengakibatkan pencemaran air dan tanah dan udara. Jawab. Terus apa lagi? Mengganggu kenyamanan dan keindahan. Kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, Ini sih mana ada. Iya, Kita buang. Miss buang sampah ke tong sampah. Iya, itu yang benar. Miss buang ke tong sampah. Loh, potong sampah kan semua? Enggak, ke jalan. Kemana? Jalan. Mana ada. Nah, itu kalau kita membuang sampah ke sungai atau buang sampah sembarangan, jadi merusak keindahan. Kita bayangin aja kalau misalkan di ruangan ini Epin buang sampah sembarangan, lalat ada di mana-mana, terus baunya yang tidak sedap akan mengganggu kita saat belajar. Terus keindahannya juga tidak enak dipandang. Oke, terus masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di subtema 3 adalah menemukan informasi berdasarkan teks dan gambar cerita. Bagaimana langkah-langkah kita menemukan informasi pada teks? Yang pertama harus paling atas. Membaca. Membaca apa? Judul pada sebuah teks. Terus yang kedua, membaca isi bacaan pada Paragraf. teks. Yang ketiga, baru kita mencatat Paragraf. inti dari setiap paragraf. Yang keempat, jika ada kata yang tidak dimengerti, Epin mencarinya. Terus kita mencari informasi berdasarkan gambar cerita. Yang pertama apa? Yang pertama melalui gambar sekarang. Memperhatikan objek gambar. Kalau kita misalkan ada gambar, kita yang perhatikan adalah yang pertama adalah gambarnya. Terus menentukan karakteristik. Enggak, kita lagi tulis. Kan kita lihat informasi dari gambar. Kayak misalkan poster itu kan gambar, baik sedikit tulisannya. Nah, terus apa yang kedua? Menentukan karakteristik utama objek di dalam gambar. Terus yang ketiga, menentukan fungsi atau manfaat objek di dalam gambar. Contoh nih kayak menemukan informasi apa? Memakai masker. Iya, terus apa lagi? Makan makanan yang bergizi, terus tidur yang teratur. Tuh, untuk mencegah kita kena penyakit sistem pernapasan. Terus lanjut ke IPS. Di sini ada mengidentifikasi usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Tadi kalau misalkan usaha yang dikelola perorangan itu adalah dia yang mengelola sendiri. Misalkan tadi di usaha pertanian, dia yang menanam sendiri, dia yang membajak sawahnya, dia yang menjual hasil panennya. Terus modalnya dari dia sendiri, itu contoh usaha sendiri. Sedangkan kalau usaha berkelompok itu adalah kelompok yang mengelola. Terus apa tadi namanya? Apa tadi tuh? Uang untuk bikin usahanya itu juga dari kelompok, itu namanya usaha kelompok. Terus gimana sikap kita terhadap menjalin hubungan dengan pesaing kita? Langsung deh telan biar kenapa Pen kurang? Nah gitu dong. Apa sikap kita? Gimana sikap kita untuk menjalin hubungan terhadap pesaing kita?
Gimana hubungan kita? Gimana sikap kita dalam menjalin hubungan dengan pesaing kita? Menghormati, mengendalikan diri, terus apa lagi? Kita bersaing secara sehat. Terus cara kita menghargai usaha ekonomi orang lain. Gimana cara kita menghargai usaha ekonomi orang lain? Tidak menghina pekerjaan orang lain. Terus apa lagi?